Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Husnunada. Di sini sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau PAT mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini mengangkat tema tentang Kerajaan Turki Utsmani dan saya mengambil sisi menariknya yaitu tentang kejayaan peradaban Turki Utsmani. Yang pertama, pada awalnya Kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat sempit. Namun dengan adanya kekuatan militer, tidak beberapa lama Turki Utsmani menjadi kerajaan yang besar berkembang dalam kurun waktu yang lama. Kemajuan dan perkembangan ekspansi Kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu bidang kemiliteran. Pada saat itu, militernya sangat maju dan para pemimpin kerajaan Turki Utsmani adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi yang cepat dan luas. Namun kerajaan Turki Utsmani mencapai masa kemasannya bukan semata-mata karena urusan politik para pemimpinnya. Akan tetapi yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militer yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Orkan atau pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasi kekuatan militer dengan baik serta taktik strategi tempur yang teratur. Dan pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan tentara. Pertama, yaitu tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulannya. Kedua, itu tentara Hazeb atau tentara ireguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang. Yang ketiga, Mal al-Laboyah. Dan yang ketiga itu tentara Janisari atau yang kita sebut sebagai pemimpin syariah atau tentara yang dibentuk pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi sekutu yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penanggulangan dan penaklukan tersebut. Orkan juga membenahi angkatan laut karena ia mempunyai peranan yang sangat penting juga. Dan dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani pada abad ke-16, angkatan laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya karena dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat baik dari Asia, Afrika maupun Eropa. Yang faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan kemiliteran ini adalah tabiat bangsa Turki sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap aturan. Yang mana tabiat ini merupakan tabiat yang mereka warisi dan memang sudah ada tradisi ini dari Asia Tengah sendiri. Dan yang kedua pada saat puncak kejayaan Turki Utsmani itu juga maju di bidang pemerintahannya. Suksesnya ekspansi Turki Utsmani selain karena ketangguhan tentaranya juga dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang luas, para raja-raja Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sadr al-Azam atau perdana menteri yang membawahi para pasya gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa orang al-Nazik atau
baik urusan pemerintahan negara, dan mereka itu seperti membuat aturan yang yaitu sebuah kitab undang-undang kuno yang diberi nama Muttaka al-Bahur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani tersebut. Dan kemajuan juga diraih dalam bidang ilmu pengetahuan. Turki Utsmani merupakan bangsa yang berdarah militer, sehingga lebih banyak mempraktikkan kegiatannya itu di dalam bidang kemiliteran, sementara di bidang keilmuan tersebut tidaklah begitu menonjol. Karena itulah dalam Hasanah Intelektual Islam kita jarang ya menemukan kayak ilmuwan terkemuka dari namun demikian juga banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah, di antaranya yaitu seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansyari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah, dan ada salah satu masjid yang terkenal keindahan kaligrafinya, yaitu adalah masjid yang sebagai gereja. Banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, dan banyak bangunan-bangunan lain. Untuk bidang selanjutnya yang maju dalam kejayaan Turki Utsmani yaitu dalam bidang budaya. Pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan seperti dari macam-macam perpaduan budaya seperti dari budaya Persia, Arab, dan juga Bizantium. Dari kebudayaan Persia, mereka menyerap banyak ajaran tentang tata krama dan etika dalam sopan santun di dalam kerajaan. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap, sedangkan dari Arab itu mereka banyak menyerap ajaran-ajaran dari tentang fisik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keilmuan, dan bahasa atau budaya. Orang-orang Turki Utsmani memang terkenal sebagai bangsa yang suka dan mudah bergaul dengan banyak bangsa lain. Dan untuk kemajuan yang selanjutnya atau kemajuan yang dicapai dalam kejayaan terakhir agama dalam pada masa pemerintahan Sulaiman al-Qaumi, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 kali dan berpuasa pada saat bulan Ramadan, dan jika tidak melaksanakan tersebut akan dikenai sanksi ataupun denda, dan juga termasuk juga sanksi badan. Sehingga Sultan Sulaiman al-Kanuni bukan hanya sultan yang paling terkenal di kalangan Turki Utsmani, tapi juga terkenal pada masa abad ke-16. Beliau adalah kepala negara yang paling terkenal di dunia. Dengan kesolehannya dan juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Bahkan pada saat Eropa terjadi pertentangan antara Katolik, mereka diberi kebebasan dalam memilih agama
penguasa lebih cenderung lebih untuk menegakkan satu paham tentang mazhab keagamaan dan menekan mazhabi. Contoh Sultan Abdul Al-Hamid itu juga begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad pada saat itu tidak berkembang. Dan juga yang terjadi pada saat awal kemajuan pada kejayaan Turki Utsmani memang sangat dominan pada bidang kemiliteran, terutama saat mencapai Sultan Al-Fatih itu Turki saat itu berjaya sampai melebarkan ekspansinya ke Eropa dan banyak negara barat lainnya. Bahkan pada saat Perang Dunia Kedua pun Turki sebenarnya ingin ikut di dalamnya karena untuk membuktikan bahwa kekuatan militer Turki itu kuat. Akan tetapi negeri Barat atau Inggris itu lebih maju dalam alat-alatnya, itu lebih modern sehingga Turki Utsmani mengalami kekalahan dalam hal tersebut, sehingga saat itu Turki mulai mengikuti budaya Barat seperti halnya pakaian yang mana sebelumnya memakai seperti gamis itu juga sekarang para lelakinya diganti menjadi jas, dan juga bahkan pada saat itu perempuan tidak ada yang tidak boleh memakai jilbab. Jadi semuanya bercondong kepada Eropa. Bahkan sampai saat ini Turki juga masih seperti condong kepada budaya Barat, akan tetapi juga tetap mempertahankan budaya Islam atau agama Islam tersebut. Kurang lebih yang dapat saya sampaikan seperti itu. Bila banyak salah saya mohon maaf.